empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nana akan menjelaskan mengenai piramida ekologi. Piramida ekologi yaitu suatu diagram piramida yang menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Piramida ekologi terdiri atas piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang akan kita bahas pertama yaitu piramida jumlah. Dalam piramida jumlah itu memiliki satuan jumlah individu per meter persegi. Saya contohkan, pada tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen. Itu biasanya diduduki oleh tumbuhan, itu terdapat 300.000 per meter persegi. Kemudian di tingkat trofik kedua itu terdapat 30.000 per meter persegi, dan pada tingkat trofik yang ketiga terdapat 30 jumlah individu per meter persegi. Penggunaan piramida jumlah sering mengalami kesulitan. Di antaranya, jika ingin membandingkan dua ekosistem yang berbeda dengan menghitung jumlah binatang dan tumbuhan yang mendukung ekosistem tersebut. Selain itu, piramida jumlah menjadi kurang informatif jika menyamakan ganggang dengan pohon, yang keduanya berperan sebagai produsen, atau menyamakan gajah dengan udangan, yang keduanya berperan sebagai herbivora. Oleh karena itu, piramida jumlah itu memiliki kelemahan, yaitu kurang membantu dalam memperagakan aliran energi dalam ekosistem. Piramida berikutnya yaitu piramida biomasa. Di dalam piramida biomasa didasarkan pada pengukuran massa individu dalam gram berat kering per meter persegi. Jadi satuannya itu gram berat kering per meter persegi. Untuk pengukurannya itu menggunakan berat kering, artinya individu yang diukur itu dikeringkan sampai kadar airnya itu 0, jadi dalam bentuk abu. Tetapi untuk pengukuran piramida biomasa ini biasanya menggunakan sampel saja karena takut akan merusak ekosistem. Contohnya untuk piramida biomasa itu ada 809 gram berat kering per meter persegi tumbuhan. Kemudian di tingkat trofik berikutnya ada 37 gram kelinci, yaitu herbivora. Kemudian di tingkat trofik ketiga ada 11 gram berat kering per meter persegi karnivora kecil. Kemudian di tingkat trofik puncak itu ada 1,5 gram per meter persegi karnivor besar, yaitu dicontohkan di sini singa. Piramida biomasa tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya mampu menunjukkan hubungan kuantitatif massa organisme dalam suatu ekosistem. Hubungan kuantitatif tersebut tidak dapat diamati menggunakan piramida jumlah. Akan tetapi, piramida biomasa juga memiliki kelemahan. Terdapat piramida yang berbentuk terbalik. Dalam piramida biomasa disusun dengan memperhatikan ukuran tubuh organisme. Pada daerah perairan, bentuk piramida biomasa menjadi terbalik. Produsen di daerah perairan didominasi oleh kelompok alga dan fitoplankton. Jumlah produsen pada daerah tersebut memang berlimpah, tetapi total biomasanya tidak mampu melebihi total biomasa konsumen pertama
yaitu yang terdiri di atas ikan-ikan kecil dan udang-udangan. Biomasa konsumen 2 yang terdiri atas ikan-ikan besar juga melebihi konsumen pertama. Kondisi ini apabila digambarkan akan membentuk piramida yang terbalik. Piramida selanjutnya yaitu piramida energi. Kalau piramida biomasa tadi tidak selalu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan suatu ekosistem, tapi nanti di dalam piramida energi ini bisa menggambarkan penyerapan energi dari tingkat trafik 1 ke tingkat trafik berikutnya. Untuk satuan yang digunakan dalam piramida energi yaitu kilokalori per meter persegi per hari. Nah, kita contohkan sesuai dengan gambar, yaitu untuk tingkat trafik pertama itu ada 1000 kilokalori per meter persegi per hari yang diduduki oleh produsen atau tumbuhan. Kemudian energi tersebut diserap ke tingkat trafik berikutnya sebanyak 100 kilokalori per meter persegi per hari, dan dari tingkat trafik kedua diserap ke tingkat trafik ketiga yaitu 10 kilokalori per meter persegi per hari, dan 10 kilokalori per meter persegi per hari itu diserap ke tingkat trafik berikutnya yaitu hanya 1 kilokalori per meter persegi per hari. Jadi di sini dapat dilihat bahwa energi dari tingkat trafik yang satu ke tingkat trafik berikutnya tidak bisa diserap 100%, yaitu hanya 10%. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trafik selanjutnya. Faktor yang kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Namun, piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Demikian penjelasan untuk piramida ekologi. Semoga memberikan sedikit pemahaman untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.